Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas soal yang sudah kalian lemparkan di WhatsApp. Nah, ada memang beberapa eh, hal yang keliru pada soal ini sehingga membuat kalian sedikit bingung, bahkan sudah ada pembahasannya. Bahasanya pun juga akan membuat kalian bingung. Nanti kita review dulu ya. Oke, sebelum kita membahas soal ini, nah ini kan kita sudah tahu bahwa ini adalah generator DC 4 kutub gitu ya. Nah, ini karena dia seri maka dia DC Sun gitu ya. Oke, sebelum membahas soal ini, saya akan kembali sedikit ke materi yang sebelumnya, yaitu tentang teorinya dulu. Oke, nah pada slide ini nanti kalian buka lagi slide materi yang sudah saya berikan gitu ya. Nah, di sini kita ingat bahwa kalau ditanyakan tegangan yang dibangkitkan gitu ya, tegangan yang dibangkitkan itu ada ini gitu. Ada ini. Nah, ini sebenarnya rumus jadinya gitu. Nah, kalau di pembahasan yang sudah ada sebelumnya, itu pembahasannya bertele-tele gitu ya. Jadi ini cari dulu, ketemu nanti hasil akhirnya. Nah, mungkin yang mengerjakan itu melakukannya step by step. Nah, saya mencoba menyederhanakan step by step itu menjadi sebuah formula yang utuh dan sehingga kalian tinggal masukin angka aja, tinggal selesai gitu. Nah, nanti juga akan ada sedikit perbedaan angka itu karena pembulatan gitu ya. Nah, kalau kita cek lagi di pembahasan yang dibuat oleh seseorang gitu. Nah, ini bahkan dia memasukkan angkanya pun keliru. Yang di soal itu 648, dia 548. Itu yang membuat kalian mungkin juga sedikit bingung gitu ya. Oke, uh, di slide yang sudah saya berikan juga itu ada salah satu contoh soal dan pembahasan juga. Nah, seperti ini. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, ini soalnya sebenarnya bisa dibilang sama persis gitu ya, setipe dengan apa yang kalian tanyakan gitu. Nah, pada soal ini sedikit lebih runut ya, walaupun ini juga masih salah juga gitu. Salahnya di mana gitu ya? Nanti kita bahas satu-satu gitu. Generator DC mempunyai 8 kutub, belitan gelung, putarannya 200 rpm, fluxnya 0,05 Weber, jumlah penghantar jangkarnya 960 batang atau nanti konduktor gitu ya, penghantar gitu ya. Nah, hitunglah GGLE yang dibagikan oleh jangkar atau kita sebut dengan tegangan armatur atau EA gitu. Nanti kalau istilah umumnya kalau kalian ditanya sama orang, nah nanti kita ada istilah tegangan jangkar atau E jangkar itu adalah tegangan jangkar atau tegangan armatur gitu ya. EA singkatannya. Nanti saya akan berikan rumusnya menggunakan EA itu kan yang sudah umum. Nah, penyelesaiannya cukup bagus gitu ya, tapi ini agak sedikit keliru dalam memasukkan angka ya. Di sini P-nya 4, di sini P-nya 8 harusnya karena P itu adalah kutub. Oke, kita ulangi lagi di sini ya. Nah, ini P ini adalah kutub, N ini adalah RPM-nya, A itu adalah paralelnya ada berapa, Z itu adalah RPM-nya, bukan RPM sih, jumlah belitannya ada berapa. Kemudian flux ini adalah nanti kalau di soal itu ini jumlah flux per kutub gitu. Oke, sampai di sini cukup dimengerti ya. Nah, pada soal ini kekeliruannya adalah di sini gitu. Kekeliruannya di sini kalaupun diketahui kalau dia belitan gelung nilai A dan nilai P-nya sama, maka seharusnya ini bukan 4 per 4 tapi berapa? 8 per 8. Betul sekali. Nah, tinggal dimasukin angka aja, ketemunya seperti ini. Nah, dibandingkan dengan soal yang kalian tanyakan di WhatsApp, maka ini ada banyak kekeliruan ya. Ada dua soal yang menurut saya ada dua item yang membuat kalian mungkin bingung. Satuannya gitu ya. Harusnya kan satuannya itu adalah Weber ya. Nah, ini Weber. Ini benar nih, satuannya Weber. 0,05 Weber. Flux per kutub itu 0,05 Weber. Nah, yang di sini itu harusnya flux per kutub itu bukan Maxwell satuannya. Ini juga 10 pangkat 6 harusnya begitu ya. Nah, kemudian ini 1800 rpm bukan 1800 rem gitu. Nah, oke, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini saya sudah mengerjakan.
Nah, hasilnya seperti ini. Maka kita harus tahu dulu bahwa polnya 4, nah P-nya, polnya 4 gitu ya. Kutubnya ada 4 gitu. Nah, kemudian dua garis edar paralel. Nah, maka karena dua garis, maka nilai A-nya ini adalah 2. Gitu. Nah, kemudian fluxnya ini, flux per kutub gitu ya, itu adalah 0,321 gitu. 321 kali 10 pangkat 6 Weber bukan Maxwell. Kemudian ini Z-nya adalah 648. Nah, itu ini uh, jumlah belitannya, belitan jangkarnya atau ya belitan jangkar Z-nya itu adalah atau kita tulis dengan ZA biasanya seperti itu. Nah, dan N-nya ini N-nya berapa? 1800 RPM gitu. Nah, rumus yang ini yang didapat ini tadi dari slide yang ini gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ini kan PNZ flux dikalikan 10 pangkat min 8 dibagi A kali 60. Nah, tinggal dimasukkan angka-angkanya. Nah, sekali jadi. Nah, kalau ada pertanyaan, loh kenapa kok hasil yang di sini bisa berbeda gitu ya? Kita bandingkan sekarang. Oke, di sini gitu ya, di soal pembahasan yang di sini gitu. Itu dia melakukannya tahap per tahap gitu. Nah, ini ada beberapa tahap yang dia keliru juga, 0,321. Nah, ini nggak dimasukkan. Nah, kemudian ada angka-angka yang dibulatkan oleh dia, seperti ini. Ini pembulatannya ini. Gitu. Nah, ini ada perkalian lagi, dibulatkan lagi. Nah, makanya ini sebuah pelajaran gitu ya, buat kita sebagai anak engineering gitu. Itu kalau bisa menghitung itu, sebisa mungkin jangan menghilangkan angkanya dulu. Maka tulislah semua persamaannya dulu, masukkan angka yang diketahui, ketemu hasil akhirnya. Semakin ada tahapan-tahapan pembulatan, maka itu akan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Gitu. Penyimpangannya semakin jauh. Gitu. Jadi kalau bayangin aja, kalau kita jalan miring 0,1 derajat aja. Kalau harusnya lurus, tapi kalau itu kita makin jauh, maka penyimpangannya juga akan semakin jauh. Contohnya segitiga gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita miringnya sedikit, tapi kan nanti itu jaraknya akan semakin jauh menyimpangnya. Maka pembelajaran buat kita bahwa kalau menghitung dalam engineering gitu ya, usahakan semua persamaan atau semua variabelnya itu diubah dalam angka yang diketahui dulu, baru dihitung semuanya. Jangan ada proses tahapan-tahapan pembulatan-pembulatan sehingga menimbulkan penyimpangan yang cukup signifikan. Lihat ini 126 volt. Sedangkan hasil perhitungan yang pakai langsung itu adalah 124,8. Nah, bayangin, hanya dengan perbedaan 3 tahap saja itu, nah tahapnya kan dia kan nyari dulu ini, nyari dulu ini, nyari dulu ini gitu ya. Ini kan ada 4 sampai 5 tahap. Nah, sedangkan kita itu hanya 2 sampai 3 tahap. Seperti itu. Nah, ini selesai. Oke ya. Cukup mudah dipahami semoga. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.